Ya puji Tuhan, shalom semuanya ada di rumah. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Semuanya luar biasa, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dahulu, sama-sama kita menyembah nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala hal yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami merasa diberkati Tuhan oleh-Mu Yesus. Kini tiba saatnya kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan. Bila hadirat-Mu Yesus yang menjamah setiap hati kami, mari sama-sama kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Semuanya siap diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Woo. Kau sempurna Yesus. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya.
semuanya merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita duduk kembali. Kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memegang setiap hidup kami, Yesus. Kami dipenuhi kemenangan oleh karena kasih-Mu, Yesus. Oleh karena kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Engkau beserta kami, Yesus. Sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sama-sama yang percaya nyanyikan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan
memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. terima kasih. Jangan kami Tuhan, curahkan Roh Kudus, biar Engkau yang berkuasa memulihkan, memberkati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. One more time, sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. He's the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. He's the name above all names. He's the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Engkau besar Yesus. Haleluya. Haleluya.
Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sekarang saatnya kami akan membuka hati kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga mau minta Tuhan urapi setiap kami, supaya firman yang kami dengarkan ini mengerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami diberkati, kami tidak tinggal dalam keterpurukan, tetapi kami tinggal dalam kemenangan dan hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta, di luar pulau maupun di luar negeri. Hari ini adalah minggu terakhir, saudara-saudara, dan sepanjang bulan Agustus kita membahas tentang inovasi adalah cara lepas dari keterpurukan. Ini adalah tema kita di bulan Agustus ini. Nah, hari ini saya akan menyimpulkan dari rangkaian khotbah yang saya sampaikan sendiri pada waktu awal bulan, juga dari hamba-hamba Tuhan yang lain, yang Tuhan sudah urapi mereka semua untuk menyampaikan tema-tema ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu judul, yaitu tidak perlu kita harus terpuruk. Ya, sama-sama katakan tidak perlu kita harus apa? Terpuruk. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, keterpurukan atau terpuruk itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang. Ya, nah. Ada orang yang membangun sebuah rumah tangga dan saya percaya tujuannya adalah supaya keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Ada juga yang membangun sebuah bisnis dan saya yakin mereka membuat sebuah perusahaan supaya memiliki keuntungan dan tidak terpuruk, saudara ya. Nah, singkat ceritanya, terpuruk itu atau keadaan yang tidak diinginkan oleh semua manusia di muka bumi ini, ya, itu seharusnya tidak kita alami, saudara-saudara ya. Nah, terpuruk itu apa sih, saudara? Kalau saya pelajari, terpuruk itu adalah suatu keadaan di mana manusia itu harus mengalami suatu kegagalan, harus mengalami suatu kerugian, harus mengalami suatu kebangkrutan yang besar-besaran, kerugian juga besar-besaran, ya. Dan itu biasanya bukan hanya materi, saudara ya, karena kemarin juga ada satu judul yang kita sudah pelajari bersama-sama, yaitu inovasi terpuruk, ya. Kita dibebaskan dari keterpurukan ekonomi, ya, dibebaskan dari keterpurukan kesehatan, ya, dibebaskan dari keterpurukan hidup. Nah, saudara-saudara, itu adalah keterpurukan dan itu yakin percaya bahwa kita semua pasti tidak mau mengalami itu, ya. Nah, dan itu juga bukan rancangan Tuhan, bukan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu adalah masa depan yang baik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-10 bagian B, Alkitab berkata bahwa aku datang supaya mereka memiliki hidup atau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa? Segala kelimpahan. Nah, ini adalah ayat yang sangat-sangat disukai oleh orang percaya, ya. Ada yang berkata kepada saya, Pak, saya sangat senang dengan ayat ini. Lalu saya juga berkata, saya juga suka. Kan Tuhan Yesus datang itu memberikan kepada kita pertolongan, memberikan kepada kita anugerah, memberikan kepada kita kelimpahan, ya. Nah, kelimpahan itu dimulai dari spirit kita, dimulai dari batin kita. Kalau kita sudah mengalami kelimpahan dari spirit, ya, maka yang duniawi itu pasti ngikuti yang spirit, ya. Karena itu kita berdoa hari ini gak ada yang terpuruk. Kalau ada yang masih terpuruk, firman ini dengarkan sungguh-sungguh dan kerjakan dalam hidupmu. Maka pada waktu ibadah ini sudah selesai,
Saya berdoa dalam nama Yesus, semua yang mendengarkan firman Tuhan, nggak ada yang mengalami keterpurukan kesehatan, tidak ada yang mengalami keterpurukan ekonomi, tidak ada yang memiliki keterpurukan masa depan, keluarga, bisnis, dan seterusnya. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, apa yang menyebabkan manusia itu bisa terpuruk? Ya, saya juga banyak belajar ya dari kehidupan ini. Saya juga banyak membaca, saudara-saudara ya, dan ada banyak orang-orang yang memaparkan apa itu keterpurukan, dan saya simpulkan bahwa kenapa penyebab keterpurukan itu nanti kita akan melihat dari Alkitab ya. Apa kata Alkitab tentang keterpurukan, saudara ya? Tapi secara umum orang berkata bahwa orang bisa terpuruk ya karena orang pada waktu menghadapi persoalan, menghadapi masalah itu, masalah yang sementara dihadapi itu dianggap suatu bencana, satu malapetaka. Sehingga dia menyimpulkan bahwa setelah persoalan itu menimpa dia, hidupnya akan selesai saat itu juga. Ya, jadi makanya kehidupan orang yang seperti ini, pemahamannya seperti ini, dia tidak akan memiliki masa depan yang baik, hidupnya terpuruk, saudara-saudara ya. Dan saya berdoa itu bukan Anda semuanya. Amin. Nah, ada juga orang yang terpuruk karena suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, dikasih pekerjaan di dalam sebuah perusahaannya, bosnya memberikan pekerjaan ini, ya, dia berkata, oh nanti saja. Dikasih lagi, ya tarso. Lalu diminta oleh bosnya, mana pekerjaan yang saya berikan tugas kepadamu? Anda tidak bisa menjawab, lalu Anda dipecat. Dan Anda berkata, ini cobaan, ini salib. Saya berkata, itu bukan salib. Tapi Anda terpuruk ya karena Anda suka menunda-nunda pekerjaan ya. Haleluya, itu juga bukan saudara. Kalau ada yang seperti itu bertobat. Amin. Nah, saudara, ada juga orang yang kelakuan atau karakternya buruk. Ya, attitude-nya tidak baik. Dia tidak memiliki tenggang rasa, dia tidak memiliki yang disebut dengan etika, tidak memiliki sopan santun kepada orang yang seharusnya dihargai, dia hormati. Tapi dia pandai, saudara-saudara, dia pintar sekali. Ya, indeks prestasinya mungkin kalau ada indeks prestasi 4, ya, mungkin Anda 4. Tapi gara-gara nggak punya attitude, tidak punya satu budi pekerti yang baik, nggak punya tata krama, ya, saudara, kadang-kadang yang baik itu akan tidak menjadi baik, ya, menjadi terpuruk, hidupnya tidak diterima oleh semua orang, bahasanya suka menyinggung orang, kelakuannya sombong, ya, karena merasa yang lain tidak bisa dan yang bisa adalah Anda sendiri, sehingga kehadiranmu di mana-mana reject, ya, ditolak oleh banyak orang. Dan jangan salahkan Tuhan kalau itu terjadi atas kehidupanmu, ya. Nah, maka itu kita belajar supaya bagaimana kita ini tidak perlu terpuruk. Kita cukup membaca, cukup melihat, ya, sejarah di dalam Alkitab, banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, banyak orang-orang yang juga tidak diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Kenapa tidak diberkati Tuhan? Kita semuanya mestinya belajar. Ya, apalagi hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang seperti ini, ya. Memang PPKM sudah levelnya diturunkan, saudara-saudara, ya. Tetapi pandemi belum selesai. Inovasi diperlukan supaya kita tidak jatuh dalam keterpurukan. Ada persoalan, jangan dipahami bahwa persoalan yang kita hadapi itu adalah sebuah malapetaka yang habis setelah ini nggak ada kehidupan lagi, ya. Bukan seperti itu, saudara-saudara, ya. Karena itu mari kita tidak terpuruk. Mari kita bangkit dari keterpurukan. Mari kita membangun karakter kita. Mari kita membuat pikiran kita menjadi pikiran seperti Kristus. Dengan cara apa? Masukkan firman itu di dalam pikiran saudara. Amin, ya. Ada juga orang yang malas berinovasi. Ya sudahlah, begini-begini saja. Ya, ibadah belum bisa on-site. Ya, online terus. Online ya nggak usah lah, online biayanya mahal. Ya, nggak ada jemaat yang datang. Lalu tidak berinovasi. Ya lama-lama, saudara-saudara, jemaat lupa dengan gerejanya. Maka itu mari kita bangkit berdiri. Ada juga orang yang
suruh bangkit berdiri, maksud saya bukan ada bangkit dari peraduan saudara, tapi yang saya maksudkan adalah mari jangan terpuruk. Bangkit berdiri, berdirilah tegak, hadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang tidak tinggal dalam keterpurukan. Seandainya kita terpuruk, lalu kita bangkit berdiri, kita berjalan bergerak ke depan dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang menuntun kita, tidak ada kata gagal dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ada juga orang yang apalagi ya, saudara-saudara ya, mencobai Tuhan, jatuh dalam keterpurukan. Pokoknya tidak punya hikmat, ya, pokoknya dan seterusnya dan seterusnya. Mari hari ini ya kita belajar apa kata Alkitab tentang keterpurukan. Menurut Alkitab itu sebetulnya kita itu diciptakan Tuhan bukan menjadi orang yang terpuruk. Ya, kita diciptakan Tuhan, apalagi sudah percaya dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama mengatakan, saya membaca buat saudara semuanya. Ya, ini keterpurukan versi Alkitab ada 2 penyebab. Ya, kalau tadi ada banyak penyebab versi yang sering ya dilihat atau kita amati di tengah-tengah dunia ini. Tapi apa kata Alkitab? Ya, mari kita baca bersama-sama kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Ya, Alkitab berkata seperti ini, saudara-saudara ya. Celakalah anak-anak pemberontak. Kata celaka itu ya terpuruk. Ya, kata celaka itu ya tidak mengalami sesuatu yang enak, saudara-saudara ya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Apa celakanya? Perhatikan yang pertama. Ya, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Ini yang pertama. Jadi melaksanakan rancangan yang bukan dari Tuhan. Nah, kalau melaksanakan rancangan bukan dari Tuhan, lalu rancangannya siapa? Bisa juga rancangan diri sendiri, bisa juga rancangan roh jahat, ya. Bisa juga rancangannya siapa, ya? Maka itu mari kita merancangkan sesuatu dan kita bertanya kepada Tuhan, apakah rancangan kita ini sesuai dengan rancangannya Tuhan? Kalau rancangan kita sesuai dengan rancangannya Tuhan, saya percaya kita tidak akan terpuruk hidup kita. Mengerti, katakan amin. Ya. Saya lanjutkan yang berikutnya, yang kedua, ya. Dikatakan yang memasuki persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, kata Tuhan. Ya, jadi ini luar biasa. Kata persekutuan itu permufakatan. Ya, kata persekutuan itu juga kesepakatan. Kata persekutuan itu adalah sesuatu yang 2 menjadi 1. Ya, misalnya orang kongsi bisnis begitu ya. Itu beberapa orang lalu kongsi bisnis. Ada sebuah persekutuan di dalam bisnis. Tapi Alkitab berkata, kalau mengadakan persekutuan atau memasuki persekutuan yang bukan didorong oleh roh Tuhan, ya, lalu roh siapa yang mendorong? Ya, bisa rohnya dia sendiri, akal budinya, ya, tidak pakai hikmat. Bisnis hanya pokoknya, ya. Pelayanan juga pokoknya, ya. Lalu ancur-ancuran jatuh dalam keterpurukan, lalu nyalahkan Tuhan. Dan berkata, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Ya, Alkitab berkata, aku tidak kenal kamu. Bukan karena apa-apa. Karena 2 hal ini yang menyebabkan keterpurukan. Sehingga Tuhan tidak mau atau tidak mengenal orang-orang yang mengalami keterpurukan ini. Yang disebabkan karena bukan rancangan dari Tuhan. Ya, memasuki persekutuan yang tidak didorong oleh roh Tuhan. Itu membuat kehidupan kita ini hancur, saudara-saudara ya. Karena itu kita belajar pagi hari ini, saudara-saudara semua, supaya janji Tuhan itu menjadi milik kita. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang miskin diberkati dalam nama Yesus. Yang terikat setan, kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Yesus. Saya sukacita sekali dalam minggu-minggu ini. Ya, banyak mendapatkan laporan baik yang masuk ke admin gereja IHK, baik yang masuk ke WA pribadi saya.
Saudara-saudara, banyak sekali yang mengikuti program-program gereja kita, diberkati Tuhan di masa-masa sukar seperti ini, disembuhkan dari sakit penyakitnya. Saudara, bahkan ada yang sudah di ronsen, paru-parunya putih semua, 70% putih semua. Dan dokter menyimpulkan, oh ini COVID-19. Tapi keluarganya berdoa. Biasanya nggak suka berdoa. Keluarganya berdoa minta pertolongan Tuhan. Tidak mau tinggal dalam keterpurukan. Istrinya dengan anak-anaknya bersatu berdoa menjerit kepada Tuhan. Ada pertolongan tuh saudara-saudara ya. Dan akhirnya dokter berkata apa? Oh negatif dari COVID. Paru-parunya yang terinfeksi putih semua sembuh. Dan sudah pulang dalam nama Yesus. Bukan pulang ke rumah Bapa, tapi pulang dalam keadaan yang sembuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ada lagi yang perutnya mengalami benjolan, saudara-saudara ya. Sudah 4 tahun dia berkata, pastor tolong, pastor doakan. Ini di luar pulau, saya tentunya tidak bisa ke sana. Hanya dengan media, saudara, dengan internet, Saudara-saudara, lalu kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Puji Tuhan, pagi-pagi dia telepon sama saya, pastor terima kasih, puji Tuhan. Benjolannya sudah hilang, sembuh dalam nama Yesus. Keterpurukan yang dialami, dilalukan Tuhan. Kenapa saudara-saudara ya? Karena 2 hal ini yang mereka bertobat. Tidak melaksanakan satu rancangan yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi dia berdoa, Tuhan ampuni kalau memang kemarin ada kesalahan. Dia melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Tidak melakukan rancangan yang dari Tuhan. Lalu memasuki persekutuan yang tidak disuruh oleh roh Tuhan. Ada kongsi bisnis, sakit hati, ditipu dan seterusnya. Saudara-saudara ya, saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini akan mengubah kita. Supaya tidak usah kita perlu terpuruk, baru kita bertobat, saudara ya. Bertobat dulu dan tidak akan pernah terjadi keterpurukan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terpuruk. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu membuat jalan yang baru. Di saat seperti kita mengalami jalan buntu. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu bagaimana ya? Apa kata firman Tuhan sebetulnya tentang kalau tidak boleh terpuruk? Penyebab keterpurukan sesuai dengan Alkitab hanya ada 2. Lalu apa kata Alkitab? Rancangan Tuhan buat kita semuanya itu apa? Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang pertama. Saudara bisa lihat di layar monitor saudara. Kita akan membacanya dengan suara yang cukup kencang, cukup keras. Supaya roh kita dengar, saudara ya. Saya itu walaupun ada saudara ya, mungkin badan tidak enak atau apa, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, harus semangat. Sebab menggenapkan Alkitab, orang yang semangat dapat mengatasi penderitaannya. Kalau kita semangat, sakitnya sembuh sendiri. Kalau kita semangat, Tuhan berkati kita dalam nama Yesus. Amin. Nah, Yeremia 29 ayat yang pertama. Saya membacakan buat kita semuanya. Simak di monitormu masing-masing. Alkitab berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan, jadi rancangan-rancangannya Tuhan tentang kita itu Tuhan tahu semuanya. Luar biasa bukan? Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan ngerti, demikianlah firman-Nya. Yaitu, perhatikan yang pertama, rancangan damai sejahtera. Jadi rancangan damai sejahtera. Orang itu kalau hidupnya mengalami damai sejahtera itu wajahnya tuh kelihatan berseri-seri, saudara ya. Walaupun mungkin uangnya pas-pasan. Walaupun mungkin harta bendanya pas-pasan. Tetapi karena hatinya damai sejahtera, yang pas-pasan ini bisa dilipat gandakan oleh Tuhan. Siapa mau hidupnya mengalami damai sejahtera? Lambaikan tangan. Lalu berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Jadi rancangan damai dan sejahtera. Lalu dan bukan rancangan kecelakaan atau bukan rancangan keterpurukan. Jadi keterpurukan itu bukan rancangan Tuhan.
kecelakaan itu bukan rancangan Tuhan, saudara-saudara ya. Ya, itu rancangan siapa? Ya mungkin tadi ada dua tadi. Bukan rancangannya Tuhan. Kalau bukan rancangan sendiri, ya rancangan roh jahat. Karena itu mari kita bertobat hari ini, ya. Bukan rancangan kecelakaan. Lalu selanjutnya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Jadi dengar, ada 3 rancangan Tuhan paling tidak dalam pemberitaan firman ini. Ya, ada 3 janji Tuhan. Tidak perlu kita mengalami keterpurukan dulu baru kita bertobat. Saya ulang-ulang supaya Anda mengerti dan ingat. Ya, cukup kita mendengar mengaminkan firman, lalu kita mengerjakan yang baik akan firman itu, maka kita tidak perlu terpuruk hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terpuruk. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, ya. Jadi ini rancangan Tuhan buat kita, yaitu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan keterpurukan, ya, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Wow, luar biasa. Hari depan itu termasuk keturunan-keturunan kita, ya. Anak cucu kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara ya, ini rancangannya Tuhan. Tapi kembali lagi, kenapa manusia suka hidup dalam keterpurukan? Bisa mengalami keterpurukan, ya. Jawabannya tadi sudah ada 2 hal, ya, menurut Alkitab. Karena itu kita bertobat supaya kita tidak perlu mengalami keterpurukan. Baru kita bertobat. Kita bertobat dulu supaya kita tidak mengalami keterpurukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan. Lalu di dalam Yeremia 29 ayat yang pertama tadi, saudara-saudara ya, kalau begitu, apakah ada pengaruhnya firman ini terhadap kehidupan kita hari-hari ini? Saudara-saudara ya, kita baca firman Tuhan di dalam Yehezkiel, pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-28. Yehezkiel 12, ayat yang ke-28. Ya, saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan, ini luar biasa. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Ya, perhatikan. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah ditunda-tunda. Ya, saudara, apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Jadi kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang pertama tadi. Bagaimana korelasinya dengan kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini? Perhatikan, firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau tadi Tuhan merancangkan yang baik buat kita, damai sejahtera, lalu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan keterpurukan, saudara, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Lalu kalau kita compare dengan keadaan kenyataan hari-hari ini, apakah Yeremia 29 ayat yang pertama ini masih berlaku? Saya mau berkata, masih berlaku. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Bahkan tadi dikatakan Yehezkiel 12, dia berkata bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan ditunda-tunda, kata firman Tuhan. Ya. Dan saudara perlu tahu, kalau firman sudah dilontarkan oleh Tuhan, ya, lalu kita imani, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu mari kita bangkit kehidupan kita. Bangkitkan spirit kita. Bangkitkan semangat kita. Kita hadapi hari-hari ini yang perlu kita hadapi. Saudara-saudara ya, jangan dengan lemes, jangan dengan loyo, tetapi dengan semangat supaya kita tidak dilanda keterpurukan, tetapi kita dilanda berkat yang melimpah, dilanda kesehatan, masa depan yang baik, gilang gemilang sesuai dengan janji Tuhan. Lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Nah, saudara-saudara, kita lihat, saya selidiki dalam Alkitab, sebetulnya janji Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan itu luar biasa. Ada 33.000 lebih janji Tuhan buat kita semuanya. Ya, nanti sudah selidiki sendiri ya. Pokoknya percaya saja. Nah, sekarang mana yang berlaku untuk kita menghadapi hari-hari yang sukar seperti ini?
Masa enggak ada satupun, saudara-saudara ya, yang bisa kita alami. Saya berdoa, bukan hanya satu, ya, bukan hanya dua, tapi semua janji Tuhan jadi milik kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, rancangan Tuhan ya dan amin. Rancangan Tuhan tidak pernah batal, ya, kecuali Anda membatalkan sendiri. Ada loh, sudah dirancangkan Tuhan baik-baik, masa depannya baik, ya, tapi menjual imannya, ya, tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus, ya, jadi orang yang murtad, saudara-saudara, meninggalkan Tuhan, menjual imannya hanya untuk segenggam apa? Bukan segenggam berlian, ya, segenggam harta benda yang tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan. Tuhan itu berkata bumi ini tumpuan kakinya, saudara-saudara ya, perhatikan. Jadi kalau harta benda dunia ini lalu saudara tukar dengan imanmu, ya, menurut saya ini saudara sudah mendaftarkan dalam keterpurukan. Karena itu saya berdoa, ya, supaya Anda memiliki iman. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, kesempatan ini saya akan memberikan 3 tips. Bagaimana supaya kita sukses, bangkit, ya. Untuk bangkit itu juga membutuhkan sukses, ya. Untuk sukses itu juga kita harus bangkit. Dan kita tidak mengalami keterpurukan, saudara ya. Mari kita lihat yang pertama, ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, perhatikan, ya. Jadi ada orang yang terpuruk itu lalu berkata, wah, habis nasib saya. Aduh, kita tidak punya masa depan lagi. Selesai hidup kita, tutup buku. Tidak, saudara. Kalau Anda punya pengertian seperti itu, sesuai dengan imanmu, jadilah seperti imanmu. Tapi kalau Anda sementara diizinkan Tuhan terpuruk, ya, bukan karena hasil daripada dosa saudara. Ya, ada loh orang yang terpuruk itu disebabkan karena hasil daripada dosa. Korupsi misalnya. Ya, lalu ditangkap sama KPK gitu ya, lalu dijebloskan penjara, lalu berkata, oh saya terpuruk karena saya mikul salib. Bukan, itu bukan mikul salib, tapi itu akibat dari sebuah dosa yang Anda perbuat. Ya, kalau Anda menderita, Anda mengalami keterpurukan, dan itu diizinkan Tuhan, saudara-saudara ya, bukan hasil daripada sebuah dosa. Kalau berdosa minta ampun, maka Tuhan itu setia dan adil. Tuhan akan mengampuni kita semuanya. Amin. Nah, yang pertama saya mau berikan tips, ya. Tadi ayatnya sudah saya baca sedikit, ya. Tips yang pertama, hadapi, jangan lari dari masalah. Kalau ada persoalan, jangan menghindar persoalan. Hadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Karena Alkitab tadi berkata, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Anda kan manusia, saya kan manusia toh, iya kan? Jadi Tuhan ngerti kekuatan kita. Saudara-saudara, dulu saya tidak ngerti ayat ini. Sekarang saya paham banget, luar biasa. Dan ayat berikutnya berkata, sebab Allah itu setia dan adil. Wah, jadi kekuatannya si A, si B, si C, si D itu Tuhan tahu semuanya. Ya, sebab Allah itu setia, karena itu, ya, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk firman Tuhan yang dahsyat. Jadi hadapi, kenapa? Sebab semua orang mengalami persoalan di tengah-tengah dunia ini. Ya, nggak ada orang yang nggak mengalami persoalan. Apalagi menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Saudara, semua orang stres, semua orang alami. Tapi kita jangan takut, jangan lari dari kenyataan. Ya, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena ada lagu, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Jangan kalau di gereja saja nyanyinya semangat luar biasa. Tapi begitu menghadapi persoalan lemes, kayak kerupuk kena air. Ya, jangan, mari kita tetap tegak, berdiri di hadapan Tuhan, ya, menghadapi persoalan, sebab roh yang di dalammu lebih besar daripada persoalan yang Anda hadapi. Dan ketika Anda berkata, yes, amin, saya berdoa dari mimbar ini, jadilah seperti apa yang Anda imani. Amin.
Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari persoalan. Ya, andalkan Tuhan, hadapi persoalan, sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang jauh-jauh lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Amin. Pemahaman ini harus kita masukkan dalam spirit kita. Supaya apa? Supaya waktu ada persoalan itu yang menimpa kita, terjadi dalam kehidupan kita, kita jadi orang yang tetap tegar. Kita jadi orang yang benar-benar percaya sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara ya, nah, masalah terjadi Pak, kalau jadi orang Kristen itu katanya nggak ada masalah, yang ngomong siapa? Ya, saudara pikir pendeta juga nggak punya masalah? Banyak, ya, saudara-saudara banyak. Masalah itu diizinkan Tuhan terjadi untuk mendewasakan kita. Anak-anak kecil itu kalau Anda punya anak, waktu masih umur 5 tahun, ya kan dididik, diajarkan sesuatu supaya terus bertumbuh. Pada waktu dididik, didisiplin, anak mungkin berkata, aduh masalah buat saya ini. Tapi kan anak terus harus bertumbuh. Nah ini mendewasakan anak. Persoalan yang diberikan dari orang tua kepada anaknya dimaksudkan untuk mendewasakan anak ini. Ya, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin bisa mengatasi persoalan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Yang penting persoalan yang terjadi itu bukan akibat dari dosa yang kita perbuat. Amin. Itu dulu yang penting. Lalu kenapa terjadi masalah ya? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang saya saksikan. Ya, saudara, ada satu keluarga yang kepala keluarganya masuk rumah sakit. Lalu semua berdoa, semua menyembah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Doa orang benar itu apabila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya itu tidak ada yang tidak mungkin. Maka itu mari andalkan Tuhan, hadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Beri tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kalau tadi hadapi dan jangan lari dari masalah. Jangan lari dari persoalan. Ya. Yang kedua, jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya selidiki kata berkenan itu gimana ya? Kata berkenan itu ternyata kalau disederhanakan itu jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saya membaca di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat yang ke-23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu bagus banget. Bunyinya seperti ini, Anda bisa lihat ya di layar monitor Anda. Ya, bunyinya seperti ini. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Jadi orang itu ternyata punya jalan yang harus ditempuhnya. Ya, itu dibimbing oleh Tuhan. Perhatikan. Ya, kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka orang yang berjalan pada jalannya orang itu, ya, menuju masa depan tentunya, itu dituntun Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Ya, saya ulangi, Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia, ya, meneguh, apa ini? Maaf ya. Ia menuntunkan orang yang hidupnya berkenan, ya. Ini apa ini? Saya nulis kok keliru ya, saudara-saudara ya. Ia meneguhkan, maaf ya. Oh ya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi orang yang hidupnya berkenan itu diteguhkan. Kata diteguhkan itu ya tadinya enggak teguh. Saudara tahu enggak? Teguh itu artinya apa? Teguh itu artinya kuat. Jadi kalau ada di antaramu yang namanya teguh, itu artinya kuat. Ya, teguh itu tidak miring gini ya. Teguh itu ya tegak tercacak gitu. Ya. Dia sudah dituntun Tuhan pada jalannya orang itu menuju masa depan, lalu diteguhkan, diberi kekuatan, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Sehingga orang itu tidak mengalami keterpurukan, saudara-saudara ya. Mari hari-hari ini jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, ya, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, sangat luar biasa ya, seperti Daud di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Pada waktu pagi kata Daud,
Engkau mendengar seruanku pada waktu pagi ya Tuhan, ya. Aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu, kata Daud. Ya. Jadi kalau Anda menjadi orang yang ingin menyenangkan Tuhan, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara, enggak perlu Tuhan itu saudara transfer uang. Enggak perlu saudara-saudara ya kita bicara tentang hal-hal yang duniawi kepada Tuhan. Tuhan itu kesukaannya hanya satu. Kalau kita tuh menyembah Tuhan. Sebab hanya itu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tuhan menyembah dirinya sendiri gimana caranya? Amin. Maka Tuhan membutuhkan kita untuk menyembah Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, bangun pagi, ya, lalu dikatakan, engkau mendengar seruanku ya Tuhan, kata Daud. Aku bangun pagi mengatur semua persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu perkenananmu Tuhan. Oh dahsyat saudara ya. Engkau yang sakit disembuhkan Tuhan. Engkau yang gak punya uang, ada saja caranya Tuhan memberkati Anda. Engkau yang di PHK gak perlu takut. Jalan bersama dengan Yesus, ya, tidak harus bekerja pada sebuah perusahaan, ya, apa kemampuan saudara, ya, dengan uang yang sedikit barangkali, tapi itu diberikan hikmat oleh Tuhan, Anda bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Jadilah seperti iman saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, itu luar biasa. Jadi waktu kita taat, ya, Tuhan itu berkenan kepada kita, dituntunnya kita, diteguhkan kita pada jalan kita, menuju masa depan yang baik. Luar biasa, saudara ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, puji Tuhan. Ya, jadilah orang yang mau belajar dan praktek dari apa yang Anda pelajari. Saya ulangi, jadilah orang yang mau belajar, lalu praktekkan apa yang sudah saudara pelajari. Ya, bukan hanya berteori, tetapi teori lalu kita praktek, teori praktek, teori praktek. Di situ akan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31, ya, Alkitab berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kata Tuhan. Jadi orang yang suka belajar dan praktek itu adalah seorang murid. Karena itu saya juga bisa berkata bahwa poin yang ketiga ini, mari kita menjadi seorang murid di hadapan Tuhan. Ya, dengan ciri murid itu seperti apa? Tunduk kepada gurunya, bukan tanduk kepada gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan ditandai dengan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan, ya. Tunduk kepada suami, ya. Istri-istri harus tunduk kepada suami. Suami-suami harus mengasihi istri. Anak-anak hormati orang tuamu. Itu bukti ketertundukan kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ditandai dengan tunduk kepada pemimpin kita yang kelihatan. Amin. Jadilah seorang murid, lalu hiduplah dalam firman Tuhan, berakar kepada firman Tuhan. Ya, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jangan kalau sudah tahayul, ya, banyak hari-hari ini orang sering telepon kepada saya, pastor, ini kenapa ya saya usahanya kok sepi seperti ini? Apakah saya disantet sama toko sebelah ya? Saudara-saudara, memang keadaannya baru seperti ini. Bukan sedikit-sedikit santet, bukan sedikit-sedikit mantra, bukan sedikit-sedikit ilmu, bukan saudara. Memang situasinya baru seperti ini. Maka pelajarilah firman Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan, berakarlah di dalam firman Tuhan. Nanti kan sudah diberkati dengan sendirinya, dan tidak mengalami keterpurukan. Amin. Ya, kalau saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri, akarmu tidak ya ke dalam tanah, ke dalam firman Tuhan. Ya, ada persoalan ambruk, ya, ada masalah saudara bisa tercerai-berai, ya, jadi puing-puing, tertiup oleh angin. Seperti Alkitab berkata, orang yang membangun rumah, ya, bukan di atas batu, tapi di atas pasir. Begitu banjir datang, badai datang, ambruk rumah itu, rusaklah, parahlah kerusakannya, kata Alkitab. Ya, kenapa? Karena tidak berakar, tidak memiliki fondasi yang betul. Dikit-dikit nanti diganggu setan, dikit-dikit disantet. Bukan saudara, roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Ya, lalu apa ciri-ciri seorang murid itu? Saudara, juga berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Buahnya itu apa? Buah-buah roh. Ya, ada 9 buah roh. Ya, masa satu pun tidak ada. Ya, lalu mari saudara,
kalau seorang murid ya mau praktek, mau belajar berteori lalu praktek, berteori, praktek terus seperti itu. Kita kerjakan yang baik. Saya percaya dalam waktu kita belajar, disitulah nanti muncul inovasi-inovasi baru. Ya, dalam segala hal, ya dalam hal-hal yang rohani, saudara akan diberikan inovasi-inovasi oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, saudara akan diberikan juga inovasi-inovasi yang baru oleh Tuhan. Saudara mungkin seorang marketing, Tuhan juga akan memberikan inovasi-inovasi bagaimana Anda berdagang, bagaimana Anda menjual. Ya, tapi kalau Anda tidak mau belajar, tidak mau menjadi seorang murid, sombong, bagaimana Anda akan hidup ya tidak mengalami keterpurukan. Justru Anda mendaftarkan diri menjadi orang yang terpuruk. Tetapi kalau kita hidup dalam kerendahan hati seperti Daud, menyenangkan hati Tuhan, bangun pagi menyalipkan kedagingannya. Ya, lalu Daud berkata, pada waktu pagi hari, Engkau mendengar seruanku ya Tuhan. Pada waktu pagi hari, maaf ya bukan siang hari, tapi pagi hari. Ya, aku mengatur persembahan bagimu Tuhan. Ini persembahan, apa persembahannya Daud? Puji-pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Ya, lalu Tuhan turun tangan. Tuhan memberkati. Sudah tahu, Daud menjadi raja yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Memang dia pernah salah hidupnya, tapi karena dia berkenan kepada Tuhan, ya, dia minta ampun sama Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ini saudara-saudara yang saya perlu bagikan di minggu yang terakhir ini. Ya, mari jadi orang yang jangan terpuruk dulu baru bertobat. Bertobat dulu supaya kita tidak mengalami keterpurukan. Amin. Ini yang menjadi pesan firman Tuhan. Ya, rangkaian ringkasan dari minggu pertama. Ya, dan saya ringkas di minggu yang terakhir ini. Ya, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Dan saya mau semua dimanapun Anda berada. Tidak perlu terpuruk dulu. Tetap bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Hadapi dunia ini dan berkata, roh yang di dalamku lebih besar daripada persoalan yang aku hadapi. Amin. Roh yang di dalamku lebih besar daripada sakit penyakit yang sedang aku alami. Dalam nama Yesus, sakit sembuh. Dalam nama Yesus, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Biarlah firman ini benar-benar bukan hanya menjadi pelipur lara bagi kami. Bukan hanya menjadi semangat yang sementara. Tetapi firman ini hidup di dalam batin kami. Mengerjakan seperti apa yang Kau suruhkan. Dan firman ini tidak akan tertunda-tunda atau ditunda-tunda. Pada waktu Kau berkata masa depan baik dan kami mengimani, maka itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang baik, yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus hebat. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Setiap hari Selasa jam 19.30, Gereja IHK akan mengadakan GIC Family atau Grow in Christ. Grow in Christ adalah program cell group yang terbuka untuk semua jemaat IHK. Dan setiap hari Kamis, Gereja IHK akan mengadakan Miracle is Free yang merupakan program mujizat dan ini terbuka untuk semua yang mau mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code dan nomor rekening yang ada di layar Anda. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati persembahan kami untuk kegiatan di gereja kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini.
Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman Tuhan boleh menjadi benih yang subur di dalam hati kami, dan kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan meteraikan firman kebenaran-Mu. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kami semakin bertumbuh Tuhan setiap harinya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami dan gereja satelit IHK. Dan kami berdoa untuk IHK Kota, IHK Bogor, Bandung, AS Ministry, dan juga IHK International. Semua Tuhan gereja kami, biarlah Tuhan mencukupi apa yang kami perlukan. Tuhan juga memberkati setiap gembala kami, gembala pelaksana satelit, dan setiap jemaat-jemaat gereja kami Tuhan. Biar semuanya terlindungi Tuhan, dan kami juga berdoa mereka semua diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat IHK Tuhan yang setia dimanapun mereka berada. Kiranya tangan penyertaan Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka, jauhi dari segala virus COVID, dan Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan dan juga apa yang mereka usahakan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan, biarlah bangsa kami Tuhan segera dilalukan dari badai pandemi ini. Berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak RT. Semua Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat, marifat, bahkan roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, dan saatnya kami mengepalkan tangan kanan kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman kami dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan saatnya sebelum kami pulang dan kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.